kita lanjut dulu kepada narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita semua, yaitu Bapak Dr. Sabirin Malian SHMU. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Apakah Bapak Sabirin Malian sudah siap, Pak? Siap. Insya Allah. Waktunya 15 menit ya, Bapak. Persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebagai pembicara terakhir bukan ini? Terakhir bukan ya? Bukan, Pak. Masih ada 2 materi lagi. Saya kira terakhir. Baik, sebetulnya apa yang akan saya sampaikan sudah disinggung semua tadi oleh Pak Didi Mukrianto dan Profesor Ahmad Alim Bahri serta Ibu Fahira Idris. Baik, saya kira saya akan mengawali pembicaraan saya bahwa saya adalah orang yang kontra secara terus terang dengan adanya pemindahan ini. Jadi kalau tadi Pak Didi malu-malu, Mbak Fahira juga malu-malu, saya enggak. Saya betul-betul menolak pemindahan ibu kota ini. Gitu. Karena apa? Karena karena menurut saya banyak sekali ya hal-hal yang hal-hal kendala yang dialami dalam proses pembentukan ibu kota negara ini. Pertama misalnya kalau dari aspek transparansi ya, kita lihat RUU menjadi UU itu begitu cepat gitu ya. Padahal di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang diganti dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 ya tentang hierarki perundang-undangan. Di situ kan jelas dikatakan misalnya harusnya naskah akademik itu gitu ya disosialisasikan seluas-luasnya sebagai wujud partisipasi. Tapi nggak ada. Saya ini termasuk akademisi yang selalu dilibatkan baik oleh DPD maupun DPR setiap pembahasan RUU undang-undang. Hampir semuanya saya selalu dilibatkan ya. Kalau di itu. Nah, ini tiba-tiba aja tahu-tahu diketok oleh DPR dan DPR begitu cepat gitu ya. Saya menduga tadinya gitu Demokrat itu menolak. Ternyata enggak, walaupun Pak Didi juga ternyata di hatinya enggak begitu ikhlas juga ya. Itu. Jadi itu ya. Jadi transparansinya lemah sekali gitu ya. Tidak tuntas dibicarakan di level partisipasi masyarakat gitu ya. Nah, alasan lain. Jadi misalnya secara fisik gitu ya. Apa ya? Semula tadi Bu Fahira kan udah bilang ya bahwa pendanaan itu kan akan ditanggung melalui B2B gitu ya, business to business gitu, mengundang investor. Tapi kemudian berubah APBN. Nah, ini kan sama dengan nasibnya proyek kereta cepat kan? Kereta cepat itu bagaimana gitu kan? Banyak yang menolak dan itu sudah dikritis sejak lama ya. Nah, khawatir kita mangkrak gitu ya. Nah, kalau berbicara ibu kota, kita harusnya jangan malu-malu. Mumpung ini belum terjadi, kita lihat ya, negara Burma pernah mau memindahkan ibu kota, gagal karena nggak ada yang mau pindah, kotanya sepi, ya pembangunannya mangkrak. Mesir ya juga mencoba gitu yang memindahkan ibu kota juga gagal. Nah, jadi kita jangan trial and error di dalam konteks pemindahan IKN ini gitu ya. Nah, itu. Lalu finansial ya, kita catat tadi Bu Fahira juga nyinggung. Utang kita per 2021 itu 6.613 triliun. Artinya apa? Itu sama dengan nilainya 3 tahun APBN kita loh. 3 tahun APBN kita. Bahkan ada ahli yang mengurai lagi ya, kalau utang segitu itu ya, setiap bayi lahir itu menanggung kurang lebih 3 juta rupiah. Itu baru bayinya, belum orang tua-tua kayak kita gitu. Nah, siapa yang membayar itu gitu? Memang presiden yang sekarang ini sangat berani ya, ngambil hal-hal begitu itu seolah-olah dia selesai presiden selesai gitu. Makanya dalam konteks prinsip asas-asas nanti harus ada accountability. Kalau dia gagal, kita seret nanti dia ke pengadilan ya. Jangan sampai main-main, ini masalah negara gitu. Saya juga bicara ini kan bicara kepentingan negara ya. Nah gitu. Nah,
Nah, padahal ya, sekarang APBN kita itu sedang mengalami defisit 800 triliun. Dan ingat, kita mesti bayar jatuh tempo, cicilan bunga, per tahun kita besok ini 84 triliun. Itu gede loh, jangan main-main ya. Jadi gitu ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke B2B tadi, sebetulnya investor mana yang mau berinvestasi di sana dengan keadaan yang sangat sulit sekarang? Amerika di negara mereka aja masalah kok. Mana? Jepang juga sedang mengalami pandemi. Boro-boro dia mau mikirin negara kita gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan ya, seolah-olah orang itu mau semua. Nah, itu hati-hati. Apalagi tadi Bu Paira juga menyinggung siapa yang punya lahan di situ. Ada nama Tanoto di situ, ada nama Hasim yang nanti akan bagi-bagi ya, akan bagi-bagi lahan ya, lahan di situ lah. Itu kan berarti siapa yang membangun ini sebenarnya, siapa yang diuntungkan kata Bu Paira tadi. Loh, jangan-jangan bukan rakyat gitu. Nah, itu hati-hati gitu ya. Hati-hati. Dan saya ingin beri catatan sebagai orang yang tahu hukum, permasalahan tanah itu tidak mudah diselesaikan. Ya, lihat kasus Jakarta itu, mau menyeret seseorang karena melanggar tanah aja, setengah mati loh. Nanti kalau tanah banyak sekali, tanah adat misalnya ya di situ terlibat ya, atau adat istiadat itu, nanti itu bisa puluhan tahun menyelesaikannya. Dan Jokowi hanya 2 tahun sisanya. Kalau itu diwariskan ke siapa? Ya kalau presiden berikutnya mendukung program ini. Kalau tidak, ayo bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Ya kan? Nah jadi ya memang yang ingin saya katakan bahwa memang biasanya pemerintahan yang sudah tidak populer itu ya, pemerintahan yang sudah tidak populer itu selalu biasanya itu membuat semacam dramaturgi. Dramaturgi itu mimpi, angan-angan gitu ya. Dulu kita ingat dalam waktu Ibu Mega dulu ya, Bu Mega tuh melalui Menteri Agamanya bilang, oh di Bogor tuh ada ini loh, ada kuburan loh, di situ banyak sekali emas yang harus digali gitu. Tapi itu nggak ada. Zaman SBY kita ingat ada proyek Hambala, gagal ya. Dan apa yang terjadi, proyek-proyek itu, maaf ya Pak Didi ya, itu jadi bancaan. Dan siapa yang menjamin proyek sekarang ini juga tidak menjadi bancaan, dikorupsi. Itu yang harus kita ini, apalagi kita berbicara tentang konteksnya good government, clean government. Itu kata-kata ajaib yang kita itu biasa mendengar, tapi menerapkannya setelah itu. Dengan komitmen itu, ya. Itu hati-hati sekali gitu ya. Nah jadi lalu yang ini juga yang menjadi catatan saya ya. Dalam penelitian sebuah lembaga ya, ternyata ASN di Jakarta ya itu 94,7% menolak pindah atau dipindahkan. Itu artinya apa? Ya artinya mereka membayangkan di situ berat gitu ya. Itu karena apa? Pak, misalnya alasannya karena fasilitas. Loh iya kan? Apa yang ada di situ? Kalau di Jakarta dia keluar rumah mau apa aja dapat. Fasilitas pendidikan. Loh pendidikan apa yang ada di sana sebagai ibu kota baru? Enggak ada. Belum ada. Jadi jangan emosional karena lalu orang bicara seperti saya ini mau dibacok, mau dibunuh, kan begitu ya, rasional aja lah gitu ya. Jadi itu riset orang ya. Nah lalu ada penelitian ya yang dilakukan oleh Dr. Andang Bahtiar. Dalam kesimpulannya yang mengatakan bahwa ternyata nah ini juga Bu Fahira, ternyata dari 26 pakar yang dilibatkan oleh tim Presiden dan DPR itu tidak ada satupun yang ahli geologi. Semua lebih banyak ahli ekonomi, ahli politik gitu. Nah, Pak Andang Bahtiar ini adalah seorang doktor yang disertasinya tentang geologi di daerah itu. Daerah pasir dan sekitarnya itu. Dan apa kesimpulan disertasinya? Banyak hazard di situ, banyak hal berbahaya di situ. Yang fokus dia di sini paling nggak 2 hal, masalah tanah dan air. Ternyata ya kalau kita baca di koran udah banjir sekarang, itu memang persapan di sana itu sudah
sangat menurun tanahnya itu, resapan tanahnya itu penelitian loh, bukan saya ngomong. Lalu juga tanahnya, airnya itu cenderung tidak bersih, maksudnya itu airnya itu ya ada mengandung bahaya-bahaya juga gitu dalam penelitian Pak Andang Batiar ini. Nah jadi jangan dikira seperti tidak masalah karena kalau limpahan luas lalu airnya bersih, enggak gitu kan. Nah jadi banyak sekali hal-hal yang belum istilahnya itu belum dikaji secara detail gitu ya untuk pindah itu ya. Jadi ya kita mesti hati-hati. Dan catatan lain dari saya ya, dengan cara misalnya dibentuk otonomi khusus, otonomi IKN, kita ingat ya, Batam dulu itu juga otorita. Batam itu juga otorita. Bagaimana wajah Batam sekarang? Gagal total. Gagal total. Ya bahkan banyak sekali slum daerah-daerah kumuh yang tidak teratasi di sana. Jadi dulu yang diharapkan itu ada daerah kawasan Sijori ya, Singapura, Johor, Malaysia. Ternyata apa? Nggak bisa. Padahal kurang apa waktu itu Habibie di bawah Orde Baru. Semua dia punya. Masih gagal. Apalagi kalau kita berspekulasi dengan IKN ini. Itu sangat riskan gitu ya. Jadi saya katakan, saya kira belum siap lah kita kalau berbicara tentang IKN. Mungkin perlu dirumuskan lagi, dikaji lagi lebih dalam, lebih sabar ya. Nah kalau misalnya betul-betul sudah kajiannya sudah dalam ya, sudah bagus semuanya, barulah kita menyiapkan ya pemindahan ibu kota ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa? Kita tidak menjadi korban. Ya, uang kita tidak sia-sia, waktu kita tidak sia-sia, energi kita tidak sia-sia, gitu. Jadi jangan karena emosional, seolah-olah, pemerataan, emangnya pemerataan itu dalam sehari 2 hari selesai? Enggak, ya itu perlu banyak waktu, panjang gitu ya. Jadi jangan terlalu simplistis melihatnya gitu loh. Jadi ya itu yang saya wanti-wanti harus berhati-hati. Nah tadi Mbak Fahira juga mengatakan ya kalau ya saya termasuk bagian yang menandatangani petisi ya untuk kita ajukan ke judicial review dengan harapan ini menjadi koreksi kita bersama. Kalau indikatornya adalah Undang-Undang Cipta Karya, konsep Omnibus Law, maka saya yakin MK akan menolak undang-undang ini. Kalau indikatornya sama ya, seperti itu. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti kita bisa diskusi panjang. Nah mungkin saya nggak perlu sampai 15 menit, cukup gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.